Ubadah bin Syamit, penentang kezaliman. Sekiranya orang-orang Ansyor menuruni lembah atau celah bukit, pasti aku akan mendatangi lembah dan celah bukit orang-orang Ansyor, dan kalau bukanlah karena hijrah, tentulah aku akan menjadi salah seorang warga Ansyor. Demikian ungkapan Rasulullah terhadap orang Ansar. Mereka adalah para sahabat yang berada di Madinah dan menolong kaum muslimin yang hijrah ke tempat mereka. Karena itulah mereka dipanggil dengan Ansyor yang berarti penolong. Di antara mereka ini adalah Ubadah bin Syamir. Di samping seorang warga kaum Ansyor, ia merupakan salah seorang pemimpin mereka yang dipilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan yang mewakili keluarga dan kaum kerabat mereka. Ubadah termasuk utusan Ansyor yang pertama datang ke Mekah untuk mengangkat baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam, yakni baiat yang terkenal sebagai Baiatul Aqobah pertama. Lah termasuk salah seorang dari 12 orang beriman yang segera menyatakan keislaman dan mengangkat baiat, serta menjabat tangannya, menyatakan sokongan dan kesetiaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika datang musim haji tahun berikutnya, yakni saat terjadinya Baiatul Aqobah kedua yang diikuti 70 orang beriman, Ubadah menjadi utusan dan wakil orang-orang Ansyor itu. Kemudian, ketika peristiwa berturut-turut silih berganti, saat-saat perjuangan, dan pengorbanan susul menyusul tiada henti, Ubadah tak pernah tertinggal dalam setiap peristiwa. Semenjak ia menyatakan, Allah dan Rasul sebagai pilihannya, maka dipikulnya segala tanggung jawab akibat pilihannya itu dengan sebaik-baiknya. Segala cinta kasih dan ketaatannya hanya tertumpah kepada Allah, dan segala hubungan baik dengan kaum kerabat, dengan sekutu-sekutu maupun dengan musuh-musuhnya, hanya sesuai dan menuruti pola yang dibentuk oleh keimanan dan norma-norma yang dikehendaki oleh keimanan ini. Semenjak dulu, keluarga Ubadah telah terikat dalam suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi suku Kainuka, di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya hijrah ke kota ini, orang-orang Yahudi memperlihatkan sikap damai dan persahabatan terhadapnya. Tetapi pasca hari-hari yang antara perang Badar dan mendahului perang Uhud, orang-orang Yahudi di Madinah mulai menampakkan belangnya. Salah satu kabilah mereka yaitu Bani Kainuka, membuat ulah untuk menimbulkan fitnah dan keributan di kalangan kaum muslimin. Demi dilihat oleh Ubadah sikap dan pendirian mereka ini, secepatnya ia melakukan tindakan yang setimpal dengan jalan membatalkan perjanjian dengan mereka. Ia berkata, "Saya hanya akan mengikuti pimpinan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman." Tidak lama kemudian turunlah ayat Al-Quran memuji sikap dan kesetiaannya ini melalui firman-Nya. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman sebagai pemimpin, maka, sungguh, partai atau golongan Allah yang beroleh kemenangan. Al-Maidah 56. Ayat Quran yang mulia telah memaklumkan berdirinya partai Allah. Dan partai itu ialah golongan orang-orang beriman yang berdiri sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membawa bendera kebenaran dan petunjuk, merupakan lanjutan yang penuh berkah dari orang-orang beriman yang telah mendahului mereka dalam gelanggang sejarah. Mereka sigap berdiri di sekeliling nabi-nabi dan rasul-rasul siap untuk mengemban tugas yang sama, yakni menyampaikan di masa dan di zaman mereka masing-masing kalimat Allah yang maha hidup lagi maha pengatur. Kali ini Hizbullah atau Partai Allah itu tidak hanya terbatas pada para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belaka. Tugas ini akan berkelanjutan sampai generasi-generasi dan masa-masa mendatang, hingga bumi dan tiap penduduknya diwarisi oleh orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasul-Nya serta tergabung di dalam barisannya. Demikianlah, tokoh di mana ayat yang mulia sengaja diturunkan untuk menyambut baik pendiriannya serta memuji kesetiaan dan keimanannya, bukan hanya menjadi juru bicara tokoh-tokoh Ansyor di Madinah semata, tetapi tampil sebagai seorang juru bicara para tokoh agama yang akan meliputi seluruh pelosok dunia. Sungguh, Ubadah bin Syamir yang mulanya hanya menjadi wakil kaum keluarganya dari suku Khazraj, sekarang meningkat menjadi salah seorang pelopor Islam, dan salah seorang pemimpin kaum muslimin. Namanya tak ubah bagai bendera yang berkibar di sebagian besar penjuru bumi, bukan hanya untuk satu atau dua generasi belaka, tetapi akan berkepanjangan bagi setiap generasi dan seluruh masa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanggung jawab seorang amir atau wali. Didengarnya Rasulullah menyatakan nasib yang akan menimpa orang-orang yang melalaikan kewajiban di antara mereka atau memperkaya dirinya dengan harta, maka tubuhnya gemetar dan hatinya berguncang. Lah bersumpah kepada Allah tidak akan menjadi pemimpin walau atas dua orang sekalipun. Dan sumpahnya ini dipenuhi sebaik-baiknya dan tak pernah dilanggarnya. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar, tokoh yang bergelar Al-Faruq ini pun tidak berhasil mendorongnya untuk menerima suatu jabatan, kecuali dalam mengajar umat dan memperdalam pengetahuan mereka dalam soal agama. Memang, inilah satu-satunya usaha yang lebih diutamakan Ubadah dari lainnya, menjauhkan dirinya dari usaha-usaha lain yang ada sangkut pautnya dengan harta benda dan kemewahan serta kekuasaan. Begitupun dari segala mara bahaya yang dikhawatirkan akan merusak agama dan karir dirinya.
Oleh sebab itu ia berangkat ke Syria dan merupakan salah seorang dari 3 sekawan. Bersama Muadz bin Jabal dan Abu Darda, menyebarkan ilmu, pengertian dan cahaya bimbingan di negeri itu. Ubadah juga pernah berada di Palestina untuk beberapa waktu dalam melaksanakan tugas sucinya. Sedang yang menjalankan pemerintahan ketika itu adalah Muawiyah. Sementara Ubadah bermukim di Syria, walaupun badannya terkurung di sana, tapi pandangan matanya bebas lepas dan merenung jauh, nun ke sana melewati tapal batas, yaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Di saat itu Madinah sebagai ibu kota Islam dan tempat kedudukan khalifah, yakni Umar bin Khattab, seorang tokoh yang tak ada duanya dan tamsil bandingannya. Kemudian pandangannya kembali ke bawah pelupuk matanya, yakni ke Palestina tempat ia bermukim. Menurutnya Muawiyah bin Abu Sufyan sudah melakukan beberapa penyimpangan. Lebih mengutamakan dunia dan terlalu mengejar kekuasaan. Sedangkan Ubadah sebagai kita maklumi termasuk rombongan perintis yang telah menjalani sebagian besar dari hari-hari terbaiknya, saat terpenting dan paling berkesan bersama Rasul Mulia. Rombongan pelopor yang bergelimang dalam kancah perjuangan dan ditempa oleh pengorbanan. Ia menganut Islam karena kemauan pribadi dan bukan karena menjaga keselamatan diri. Pendeknya yang telah menjual harta benda dan dirinya kepada ilahi Rabbi. Ubadah termasuk rombongan perintis yang telah dididik oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri, yang telah beroleh limpahan mental, cahaya dan kebesarannya. Dan seandainya di kalangan orang-orang yang masih hidup, ada yang dapat ditonjolkan untuk percontohan luhur sebagai kepala pemerintahan yang dikagumi oleh Ubadah dan dipercayainya, maka orang itu tidak lain tokoh terkemuka yang sedang berkuasa di Madinah, ialah Umar bin Khattab. Maka sekiranya Ubadah melanjutkan renungannya dan membanding-bandingkan tindak tanduk Muawiyah dengan apa yang dilakukan oleh khalifah, jurang pemisah di antara keduanya mengangal car, dan sebagai akibatnya akan terjadilah bentrokan dan memang telah terjadi. Berkata Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, kami telah baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak takut akan ancaman siapapun dalam mentaati Allah. Ubadah adalah seorang yang paling teguh memenuhi baiat. Dan jika demikian, maka ia tidak akan takut pada Muawiyah dengan segala kekuasaannya, dan ia akan tegak mengawasi segala kesalahannya. Sungguh, waktu itu penduduk Palestina menyaksikan peristiwa luar biasa, dan tersiarlah berita ke sebagian besar negeri Islam perlawanan berani yang dilancarkan Ubadah terhadap Muawiyah, sehingga menjadi contoh teladan bagi mereka. Dan bagaimanapun juga terkenalnya Muawiyah sebagai orang yang gigih dan ulet, tetapi sikap dan pendirian Ubadah itu tidak urung menyebabkan sesak nafas. Hal itu dipandangnya sebagai ancaman langsung terhadap wibawa dan kekuasaannya. Dan pihak Ubadah, dilihatnya jarak pemisah di antaranya dengan Muawiyah, kian bertambah lebar. Akhirnya berkata kepada Muawiyah, demi Allah, saya tidak ingin tinggal sekediaman denganmu untuk selama-lamanya. Lalu ditinggalkannya Palestina dan berangkat ke Madinah. Amirul Mukminin Umar adalah seorang yang memiliki kecerdasan tinggi dan berpandangan jauh ke depan. Ia selalu menginginkan kepala-kepala daerah tidak hanya mengandalkan kecerdasannya semata dan menggunakannya tanpa reserve. Maka terhadap orang seperti Muawiyah dan kawan-kawannya, tidak dibiarkan begitu saja tanpa didampingi sejumlah sahabat yang zuhud dan syalih, serta penasihat yang tulus ikhlas. Mereka bertugas membendung keinginan-keinginan yang tidak terbatas, dan selalu mengingatkan mereka akan hari-hari dan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ketika Amirul Mukminin melihat Ubadah telah berada di kota Madinah, ia bertanya, apa yang menyebabkan Anda ke S1M, wahai Ubadah? Ubadah menceritakan pensatwa yang terjadi antaranya dengan Muawiyah. Umar berkata, kembalilah segera ke tempat Anda. Amat buruk jadinya suatu negeri yang tidak memiliki orang seperti Anda. Kepada Muawiyah juga dikirim surat yang diantara isinya terdapat kalimat, tak ada wewenangmu sebagai amir terhadap Ubadah. Memang, Ubadah menjadi amir bagi dirinya. Jika Umar Al-Faruq sendiri telah memberikan penghormatan kepada seseorang setinggi ini, tak dapat tiada tentulah dia seorang besar. Dan sungguh, Ubadah adalah seorang besar, baik karena keimanan, maupun karena keteguhan hati dan lurus jalan hidupnya. Pada tahun 34 Hijriah, ia meninggal dunia di Ramla, Palestina. Utusan Ansyar khususnya dan agama Islam pada umumnya ini meninggalkan teladan yang tinggi dalam arena kehidupan. Lah seorang penegak kebenaran dan pelurus penyelewengan. Semoga Allah memberi kita kemampuan mencontoh amal bakti para as-sabiqunal awalun dan dapat melaksanakannya dalam diri pribadi sendiri sehingga kita menjadi syuhada.